Jangan lupa subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya. Selamat menonton. Benernya kalau di dunia transportasi itu mas, aku tuh udah terkenalnya udah dari tahun 2012-an. Sejak pertempuran selesai sama Nusantara tuh sama NS. Nggak nyebut nama maaf. Benernya kalau dibilang berat mah beratan dulu aslinya. Cuman kalau dari segi kalau berat capeknya tuh benernya capean dulu. Di saat Pak Haji dulu beli bis 4 unit tuh non AC mas. Masya Allah mas, bayangin deh. Kalian jualan satu produk yang kelasnya itu low grade ya. Kelasnya itu justru malah di bawah dari bis-bis yang ada pada saat itu karena kita jualannya kan non AC, namanya juga bis buangan Cimoli Cikarang kan, nggak AC. Isi seatnya yang lainnya itu dulu sekitar 40-an ya, zaman segitu kan 2003 itu kalau nggak salah bis-bis belum ada mas, jok seat 30 itu kayaknya belum ada, cuman ada SE sama jok 40-an juga ya, 40-an belum kenal jok yang aneh-aneh lah gitu. Nah, bayangin kita jualan nasi. Kompetitor kita kalau ngelihat bis kita nih nongol di jalan mas, apa nongol di terminal parkir, ngelihatnya udah dicap kepala mereka tuh udah. Mungkin mereka tadinya mikir doang ya, tapi akhirnya mungkin nggak sadar kelepasan di mobil. Anjir, kandang ayam parkir. Bayangin, sampai disebutnya kandang ayam. Ada satu wilayah yang emang belum pernah ngerasain kegantengan gue ibaratnya. Cuma satu wilayah aja mas, di wilayah Jawa Tengah itu. Wonosobo. Nah, Wonosobo. Kita tahu dong penguasanya siapa ya kan. Makanya terus kalian lihat dulu wilayah terakhir yang aku buka mana? Pekalongan kan. Aku kembangin. Nah, kalian ingat ya? Gue dulu pernah sampai mana? Udah sampai mana? Udah sampai Moga kan kalian ingat? Nah, itu proses mas. Pekalongan, ya, mas, ya? Malang, Moga, Belik ya kan, Purbalingga, Wonosobo. Cuman ya Allah berkata lain mas. Mungkin Allah sendiri berpikir atau mungkin udah nganggep gua terlalu rakus mungkin bisa. Atau mungkin kayak omongannya Bang Rianta dulu bilang, sebesar apapun tangan lu, sepanjang apapun tangan lu, lu kagak bakal bisa memeluk dunia. Lu tuh nggak bakal bisa meluk dunia. Mau sepanjang apapun tangan lu nggak bakal bisa. Jadi mungkin itu juga jadi salah satu takdir yang ya itulah takdir yang bikin gua jadi nggak dapat tuh achievement itu walaupun dengan hal-hal lain. Jadi aku tuh dulu kalau pengen nyerang satu wilayah mas, itu yang aku serang kakinya dulu mas, harus kakinya dulu. Contoh begini, kalian ingat aku 2012 buka Solo ya gue ya, Solo 2012 aku buka Solo, itu aku gunain armada terbaru mas. Aku gunain armada tahun-tahun 2009 2010 gitu. Aku nggak pernah ngajarin anak-anak lapanganku dulu atau anak-anak operasionalku dulu, lu tuh jualan harus pakai bis baru, harus pakai bis yang super mewah. Nggak pernah gue ngajarin kayak gitu. Karena kalau kayak gitu jadi nggak ada tantangannya mas. Anak SD ya, baru lulus sekolah, ibaratnya lu suruh jualan tiket laku mas. Kalau bisnya baru-baru begitu doang modalnya, ya kan? Nggak, gue nggak ngajarin mereka kayak gitu. Banyak unsur yang bisa lu jual selain itu. Makanya kalian ingat gue buka Wonosobo itu pakai bis tahun berapa? 2012, 2010 ya kan? Nah itu gue ngajarin anak-anak operasional gue pada saat itu. Karena banyak mas yang bisa kita lakukan kalau kita emang modal kita terbatas gitu, pada saat itu. Nah tapi gue lebih suka begini, begitu itu kok dengan armada yang kayak gitu itu laku mas, baru gue remajain. Makanya kalian kalau ingat perjalanan pada saat itu pasti kalian tahu beberapa titik yang udah dominan aku remajain bisa baru dibaruin gitu. Jadi udah penumpangnya tadinya dengan bis yang kayak gitu aja udah seneng. Nah diganti bis yang lebih baru, wah bahagia mas penumpangnya. Paten mas, ibarat paku itu ditancepin di tembok udah kagak bakal kabur penumpang. Ibaratnya begini. Prestasi lah. Prestasi terakhir yang pengen gue raih itu Wonosobo mas. Benernya prestasi gue sampai detik ini gue nggak cacat mas dalam dunia transportasi, nggak cacat lah. Gue ninggalin dipaksa meninggalkan HR itu dulu, mas posisi HR tuh berkembang banget kan mas, gede banget, iya kan? Berarti gue kan nggak ada cacatnya gitu. Nah, jadi kalau ditanya gue mau balik lagi apa enggak mas, benernya itu tuh pekerjaan era-era terakhir masa pensiun kan mas. Aku tuh udah sering bolak-balik bilang sama bapak, Pak mas tuh udah capek gitu, udah pengen nikmatin lah, udah pengen istirahat kumpul sama anak sama istri. Bayangin mas, 20 tahun gue hidup di jalan. Anak-anak gue nih dari yang umurnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahu-tahu ketemu gede mas, dipeluk udah kagak mau, dicium kagak mau. Arina tuh gue cium, ditampar gue mas, parah. Gue peluk, apa nambah cabul? Astagfirullahaladzim, gue bapaknya. Jadi udah pengen, udahlah,
udah cukup lah. Udah pengen pensiun, udah pengen nikmatin. Jadi maksudnya pensiun itu bukan berarti gak kerja, enggak. Cuman lebih ke arah ya udah monitoring lah. Mas, kalian lihat deh. Dari ibaratnya dari tahun 2003 awal ngerti Syair itu. Nggak akan pernah kalian temukan omongan yang keluar dari mulut gue. Ibaratnya orang nggak kenal siapa gue. Terus gue ditanyain, Mas, jenengan siapa? Saya pasti bilang saya karyawan PW Haryanto, Mas. Kalian nggak akan pernah nemuin. Kalau kalian pernah lihat di video gue apa di mana, lu nemu mulut gua ngomong gua ngaku apa namanya yang punya atau ngaku anaknya Pak Haji yang punya gitu ya, lu boleh maki-maki gua deh, atau lidah gua nih lu solder nggak apa-apa, kecuali konteks bercanda kalau kita lagi kumpul gitu ya. Tapi kalau ke publik secara umum nggak pernah. Jadi gimana ya, kalau ditanya balik, mau pertanyaan apa, balik orang lu Iya. Jadi kalau tanya balik apa enggak, itu kan kita kembalikan kepada pimpinan, Mas. Iya kan? Bapak kan di rumah. Kalau di perusahaan kan pimpinan kita, Mas. Selama gua kerja, Mas, ya kok ya, visi isi kepala gua ini, Mas, gimana caranya nih bikin ribuan orang yang di bawah naungan gua nih, di bawah kendali operasional gua. Mas, mereka semua rumahnya jadi, ya kan? Anaknya pada sekolah, pada kuliah. Syukur-syukur tadinya punya sepeda jadi punya motor jadi punya mobil. Intinya isi kepala gue nih tiap hari gimana caranya gue nyejahterain mereka. Tanya mau kok, ya nggak kok? Ya nggak? Nah, itu ninjaku itu hasil dari Haryanto. Nah, dan gue paling seneng, Mas, kalau anak-anak itu pada ngecengin gitu, lagi pada nongkrong di baru nggak mana gitu. Wah, habis beli sofa, wah habis benerin genteng, wah anak gue udah kuliah, wah anak gue gila, Mas. Itu bahagianya kita, bangganya kita tuh di situ. Tapi kalian jangan tirukan sifat gue yang kayak gitu, Mas, karena buat gue itu terlalu naif. Tapi tergantung orang ya. Kalau karakter kan susah dirubah lah ibaratnya. Karena emang gue kerja dari dulu bakti, Mas. Cuman fokus ke bakti aja, bakti sama orang tua. Pengen ngebagian bapak, ngebagian ibu. Makanya ketika ibu almarhum dulu nggak ada tuh, gue sempet vakum, Mas, 6 bulan karena udah nggak ngerasa udah nggak ada tujuan. Buat apa gue kerja? Ini perusahaan gue gedein buat apa gitu ibarat. Ibu udah nggak ada gitu. 6 bulan, Mas, nggak keluar dari kamar gue. Pak Haji ke rumah bolak-balik nyuruh gue kerja, gue nggak mau gue temuin. Lu tahu yang bikin gue keluar dari rumah pada saat itu dan kembali kerja lagi? Karyawan gue, Mas, hampir tiap hari belasan orang, Mas, ke rumah nungguin di ruang tamu. Gue di atas sampai istri gue tuh, Mas, itu karyawan tiap hari datang, itu belasan orang, ganti-gantian orang terus, Mas. Nggak ada kayaknya orang yang disayangin karyawannya sampai kayak gitu ya. Gue tahu teman kok, ono kok. Kok, gue tau tuh mon, ono wong sing disayangi karyawannya ngasih koyo ngono. Nggak ada. Itu nyata. Di Haryanto nggak ada. Jadi itu yang bikin aku keluar lagi buat kerja pada saat. Jadi kalau ditanya balik apa enggak, tergantung. Baktiku, jalan untuk berbakti sama orang tua ini masih ada apa enggak? Kalau emang masih ada, bapak butuh, ya gue bisa bantu. Itu aja sifatnya. Siap. Jadi nggak ada keinginan pribadi. Intinya siap ya. Pemimpin tertinggi itu bukan Andrian Mahendra. Andrian Mahendra ini kuli, sama kayak Moko, karyawan saya. Bahasa kerennya jabatannya manajer operasional, tapi karena kita keluarga, direksi, jatuhnya jadi direktur operasional. Gitu aja. Mas Rian, tanggapannya Mas Rian tentang HR sekarang gimana? Kok di luaran beritanya nggak jelas? Kalian itu kok nggak kenal gue tuh, Mas. Mas, dulu gue pernah bikin postingan, sering banget gue mungkin bilang-bilang yang kayak gitu ya, Mas. Kita ini jalan berdiri, kita ini hidup, bernafas, berdiri, berjalan di bumi Allah, Mas. Itu kan kuncinya, bahan bakarnya cuma ridho Allah aja, Mas. Ya kan? Selagi Allah ridho, udah, biarkan kita bernapas. Allah pasti masih biarin kita bernapas. Dan satu saat kalau Allah udah nggak ridho, ya berarti kan ada kesehatan kita yang diambil. Paham ya? Jadi ya udah, mau gimana lagi sih? Kan semua cuma titipan. Andai kata kok semakin berkembang, alhamdulillah. Andai kata menurun terus menghilang, ya syukurilah. Allah udah pernah ngasih kita kesempatan buat, memanfaatkan diri kita, source kita, titipan yang udah Allah titipin sama keluarga kita, untuk berjuang di jalan agama, untuk berjuang di kemanusiaan, untuk berjuang buat merjuangin hajat hajat hidup orang banyak, ya kan? Nah,
Kita kan jadi ngerasa orang yang beruntung. Terus soal ada apa nggak adanya, berkembang atau hancurnya, mau berbusa, berbunga atau terbakar ibaratnya, apa yang mau lu ributin? Emang lu lahir ke bumi bawa ini mas, sendok emas? Kan kagak mas, bugil lu, ya kan? Nah, lu aja dilahirin sama Allah, telanjang bulat mas. Ya, di masa pensiun gue, di masa terakhir gue indah lah, gitu aja, ya kan? Nih, Gue tuh balik karena kangen jadi anak mas, terus kangen jadi suami, kangen jadi ayah. Nah gitu. Jadi bapak udah adem, emosinya udah adem, makanya gue ngilang dari media mas. Media gue buangin sih, supaya apa? Supaya bapak tuh nggak panas terus baca media tentang gue. Bayangin YouTube 20 juta sebulan gue buang mas. Bayangin 20 juta sebulan gue buang. Demi apa mas? Demi supaya bisa balik lagi ke pelukan orang tua gue. Itu aja gue. Udah mas, gue udah ada tujuan lain. Udah cukup banget itu. Kalau soal perusahaan, emang gue pikirin mas. Selagi masih ada di tangan gue, masih diamanatin sama gue akan lakuin yang terbaik. Karena itu amanat orang tua. Selaginya udah lepas dari tangan gue, ya sudah. Umur 19 tahun gue, di saat teman-teman gue pada mojok pacaran ke puncak kemana-mana, kenal abang-abang pila ya kan. Teman-teman gue pada kuliah, pada nge-mall, pada terminal. di terminal kok teriak-teriak jualan. Udah kayak nggak punya kehidupan lain selain ngeliat aspal, ngeliat orang bertato ya kan, ngeliat orang berantem baku pukul, ngeliat orang ribut, ngeliat orang mabok-mabokan ya kan. Begitu loh. Udahlah, kenapa sih emangnya kalian kalau gua nggak apa namanya, nggak kerja lagi, nggak kerja di bis lagi, terus kalian udah nggak mau kenal gua sama gua lagi, terus lu pikir gua yang rugi? Enggak, kalian yang rugi. Lu mau nyari orang di mana gantengnya kayak gue? Itu minta doanya Mas Yoyo sakit katanya mas. Ada. Yoyo mana? Temen gue Yoyo banyak. Yoyo Kalimosodo, Yoyo Dewi, Ya. Yoyo Surabali. Oh. Loro apa? Infeksi paru-paru katanya dirawat di rumah sakit. Ya Allah Gusti. Kapan? Rumah sakit di? Aku harus ngomong bolak-balik loh, katakan dari bojo iku siji ae. Papat kok, telu. Wah, angel banyak, angel. Rumah sakit di kok. 2007 ya. Ini belum ada kabar rumah sakit mananya. Aku cari kabar info belum dapat. Amri itu tadi pagi habis ngobrol sama gua mas, sampai subuh. Gua bilang, "Ri, ntar habis subuhan sambung lagi ya." Iya mas. Udah gitu langsung centang satu sampai sekarang mas. Kagak tahu itu HP hilangnya apa jatuh apa gimana, kagak ngerti. Apa dicolong orang di masjid kagak tahu juga gua. Centang satu sampai sekarang. Mas, kenapa jebolan supir air bagus-bagus, salam dari Bali? Ya lu lihat dulu mentornya bagaimana. Kalau pengen tanya kualitas prajuritnya kan lu tanyain kualitas jenderalnya dulu ya kan. Nah, nggak mungkin kan jenderalnya macan mas, terus prajuritnya kambing. Nggak mungkin juga jenderalnya kambing punya prajurit macan. Dimakan sama macannya mas. Jadi kalau pertanyaannya kenapa kok kualitas HRU? Ya begitulah. Karena aku mendidik mereka, menemani mereka bekerja, mencintai mereka itu dari hati, mas. Bukan karena kebutuhan, tapi karena solidaritas. Mereka ini orang-orang yang hidup dari kecil, mas. Di dunia yang gue cintain dari kecil. Jadi kan wajar kalau mereka gue anggap saudara gue, ya kan? Semakin mereka kualitasnya semakin bagus, kan yang untung, yang profit, bos, ya kan? Otomatis penumpangnya jadi semakin bahagia, mas. Ya kan? Gue sampai pernah bilang, sering bilang sama anak-anak, tanya mau lu tuh ntar jadi supirnya. Kalau udah bisa dianggap sukses itu, kalau lagi nyetir ada penumpang turun ninggalin jajan. Nah, kalau enggak baru naik udah ninggalin jajan. Nah, sukses mas jadi supir. 400.000, wah gila kok. Banyak amat kok. Lu nggak usah ini kok. Gua tahu lu ngomong kayak gitu tuh benernya cuma pengen ngaburin doang kan, ngaburin isu-isu ibaratnya di dunia pariwisata. Mas, lu gua kasih tahu, kagak usah dengerin omongan Moko. Anak-anak pariwisata mas, sekali keluar dari toko oleh-oleh puluhan juta mas, kadang serius. Piknik nih, oleh-oleh dari toko oleh-olehnya doang sekali ke Bali gitu. Gua dulu soalnya waktu Bali Bangkit itu mas, gue masih inget banget mas. Lu tahu gak berapa fee yang kita dapat dari apa namanya, dari Jogger apa dari apa ya waktu itu, Jogger ya. Bayangin mas, satu toko aja Jogger doang gue dapat komisi 33 juta mas. Bayangin itu duit mas, 33 juta. Lu jadiin 1000-an capek lu semalaman mas ngitung, ya kan? Gue bagi-bagi, tapi dibagi-bagi ke anak-anak semua, ke supir, ke kru, ke TL, kita bagi-bagi semua.
Jadi kalau mau kau ngomong, wah alhamdulillah dapat amplopan 400.000, tai kucing. Dia cuma pengen mengaburkan aja, biar kagak terlihat besar. Padahal mah aslinya lebih gede mas. Mas Dan tinggal, aku udah pulang ke Kudus kok, udah pulang ke garasi mas, sudah kembali ke pelukan, ke tengah-tengah pelukan keluarga ya. Ya Allah, gila itu kata-kata yang udah gua empat banget dari dulu pengen gua ucapin baru bisa diucapin sekarang. Mas faktor apa kok banyak supir air yang, waduh nggak tahu mas, kita kan nggak tahu isi hati orang ya kan, nggak tahu isi hati orang. Tapi gua tuh selalu berdoa mas, gua yakin mereka semua keluar dari HR itu bukan karena benci, tapi hanya karena mungkin ingin merasakan sesuatu yang berbeda. Bisa sesuatu yang berbeda itu banyak mas, banyak poinnya, banyak itu kata-kata apa ya, sesuatu yang berbeda itu kata-kata yang rancu bener kalau orang. Yang berbeda itu banyak. Satu mungkin seragamnya berbeda, ya kan. Bisnya berbeda mungkin, paketannya berbeda, gajinya beda, pendapatannya berbeda, ya kan. Bonus ini, itunya beda. Nah, mungkin mereka ingin merasakan sesuatu yang berbeda. Itu maksudnya berbeda tuh begitu. Ya, jadi kita doain aja yang terbaik buat mereka. Buat gua mereka semua keluarga mas. Pak Bro kok balik lagi ya? Emang balik lagi? Nggak ngerti mas. Gua tuh kan aku udah bilang aku tuh balik ke garasi sebagai anak, sebagai abah, sebagai suami. Jadi bukan sebagai Rian Mahendra direktur operasional, bukan. Selamatkan diri itu lebih penting mas. Oh lu panik di terminal, takut ketemu calo yang kemarin. Oh lu takut di TO. Jadi nggak mikir. Kan lu udah pakai seragam Haryanto kemarin gue bilangin. Ya benar, tapi kan nggak ngapa dorong kan. Oh gitu. Ya, tinggal foto aja orangnya. Foto aja gitu. Ntar gue nyulik.